도로교통법 위반하셨고요. The King Eternal Monarch. Cerita dimulai saat Lilim yang sedang diinterogasi oleh detektif. Dia menceritakan di zaman kerajaan Shinmun pada dinasti Silla, di musim semi tahun 628, di mana sang raja mendapatkan seruling bambu sakti dari Raja Naga Laut Timur. Jika seruling ini ditiup, maka musuh akan pergi, penyakit menghilang dan hujan turun di tanah yang kering. Karena itu Raja Shinmun menyebut seruling ini sebagai Manpa Sikjuk yang dijadikan sebagai pusaka nasional. Bagi mereka yang tidak percaya cerita ini tentulah hanya merupakan legenda rakyat. 가졌으나 믿지 않는 내 아우에게서 살해했습니까? Lirim terlahir di tahun 1951 atau 70 tahun di tahun 2020. Tapi mengapa penampilannya masih terlihat lebih muda? 제 손에 들린 그 만파식적인 Detektif meminta untuk menjelaskannya. Dan cerita internal King Monarch pun dimulai. 전설과 마주서는 순간이 Menurut Lilim, awet mudanya dikarenakan dia memiliki manpak Siju. Dia mengambil dari adiknya yang tidak mempercayai kesaktiannya. Seruling manpak Sikjuk hanya diperlihatkan pada dunia 20 tahun sekali untuk mendoakan kedamaian dunia. Lilim mengaku jika dia yang membunuh adiknya demi mendapatkan seruling tersebut. Dia kecewa karena adiknya yang melanjutkan tahta ayahnya hanya dikarenakan dia anak sah dari pernikahannya. Yang lebih mengecewakan lagi, adiknya tidak melakukan apa-apa padahal dengan seruling itu dia dapat menggenggam dunia. Lebih tepatnya membawa kedua dunia berbeda. 빠른 오일이구만. Kerajaan Korea musim dingin 1994. Lirim mengambil pedang 4 harimau untuk menemui raja. Lilim datang dengan rencana untuk mengambil seruling sakti milik kerajaan. Mereka tidak segan-segan membunuh semua pengawal raja. Di kerajaan, raja baru saja menyimpan seruling saktinya. Dia terkejut mendengar kegaduhan di ruangannya. 무슨 짓을 하시는 겁니까? 고장 양모이겠으나 Ternyata semua perintah sang kakak Lirim untuk membunuh semua pengawal kerajaan. Setelah adu mulut, Lilim tidak segan-segan membunuh raja yang juga adiknya sendiri dengan pedang 4 harimau yang dibawanya. Waktu yang bersamaan putra raja bernama Ligon kecil terbangun dari tidur dan mendapati ayahnya telah terkapar berlumuran darah. Sementara sang paman Lilim berdiri tidak jauh darinya. Ligon kecil pun menangisi kematian ayahnya. Dia meyakini bahwa apa yang terjadi pada ayahnya merupakan ulah sang paman, dan kemudian Ligon mengambil pedang 4 harimau yang tergeletak dan berusaha membunuh pamannya. Tapi sabetannya hanya mengenai seruling yang sedang dipegangnya hingga seruling itu terbelah 2, dengan luka di tangannya. Ocehan Ligon menyuruh pengawal untuk menangkap pamannya tidak digubris. Sambil ngoceh-ngoceh dia mencabut gelar Lilim dari kerajaan, serta mengancam untuk membalaskan dendam. Tentu Lilim yang terluka segera membunuh Ligon kecil dengan potongan seruling ajaib dengan cara menggores leher Ligon. Namun tak lama kemudian seorang misterius datang dan mulai menyerang para pengawal Lilim. Walau mendapat perlawanan, orang bertopi itu terus mendesak pengawal Lirim. Karena tidak ingin tertangkap, ia pun segera kabur meninggalkan Ligon yang terbaring dengan lukanya. Namun tubuhnya terlalu lemah tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya dapat meraih sebuah tanda pengenal milik detektif kepolisian Metro Seoul. Esok hari, berita kematian raja dan buronannya Lirim tersiar di media. Pemerintah menunjuk Ligon untuk menggantikan tahta raja. Pengumuman ini dihadiri Pangeran Buyong. Dia menanyakan kondisi Ligon yang lehernya terluka. Pangeran Buyong memperkirakan jika Lirim telah merencanakan pembunuhan dan rencana pelarian. Di tempat lain,
Di Busan, para petugas sedang merazia keberadaan Lirim. Rupanya Lirim berada di hutan bambu sambil membawa potongan serulingnya. Tempat itu merupakan perbatasan di antara dua dunia. Dia pun menyeberang ke Republik Korea di musim dingin tahun 1994. Di mana kondisi di kota itu berbeda dengan tempat asalnya. Kota ini sudah modern. Seorang pria mengenalnya yang tentu membuat Lirim heran. Apalagi pria tersebut senang karena Lirim telah dapat berjalan kembali. Pria itu mengaku sebagai saudara tirinya. Saat itulah Lirim menyadari kesaktian seruling yang dibawanya. Setelah mendapatkan alamatnya, Lirim mendatangi rumah tersebut yang ternyata pria di kursi roda itu berwajah kembarannya. Itu sebabnya mengapa pria itu begitu terkejut melihat Lirim dapat berjalan kembali. Walau wajah mereka mirip, tapi penampilan Song Jae lebih tua darinya. 겨우 이렇게 살고 있었던 거야? Tak buang waktu, Lirim pun membunuhnya. Kembali ke kerajaan Korea, penobatan raja ketiga Ligon baru akan berlangsung. Walau dia masih bocah, Ligon tetap harus dinobatkan. Jong Hye mengaku sebagai istri Song Jae dan mengakui jika suaminya yang meninggal. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan Lirim yang mirip suaminya tapi dengan wajah yang lebih muda. Istana Busan Kerajaan Korea tahun 2019. Kedatangan Perdana Menteri cantik bernama Ko Song-ryong guna bertemu raja, sementara Ligon cilik kini sudah dewasa. Asisten Soryong memberitahukan timnya jika Ligon akan tiba di pacuan kuda, sementara Nenek Noh Ok menyimpan kertas merah sebagai jimat agar raja segera mendapatkan jodoh. Asistennya mencatat di mana saja dia menaruh jimat. Karena setiap bulan si nenek harus mengganti dengan yang baru. Si nenek terkejut karena ocehannya didengar oleh raja, jadi ketahuan deh rencananya. 부총리가 황후가 되겠는데. 안 될 일입니다. Menurut si nenek, kelanjutan keluarga kerajaan harus dilakukan. Ligon menolak untuk segera menikah. Di pacuan kuda, Perdana Menteri Ko menemui Raja Ligon. Dia berusaha mengambil hati raja. Dengan trik berpura-pura membisikkan sesuatu pada Ligon, dia berharap agar reporter dapat mengambil foto seperti mereka saat sedang berciuman. 고총리 덕분입니다. Raja sangat suka membacakan buku cerita pada anak-anak. Dia menjawab pertanyaan salah satu anak bahwa raja belum mempunyai pacar. Tentu itu perintah dari sang nenek. 짐은 아직 여자친구가 없다. Bocah itu menyarankan agar raja mengikuti kelinci saja, entah apa maksudnya. Seseorang berlari di acara lomba dayung yang diselenggarakan rumah sakit untuk mencari dana buat anak-anak pengidap kanker yang diikuti Ligon sebagai pesertanya. Hingga tiba di finish, seseorang yang sejak dari tadi berlari menabrak penjual minuman hingga membuatnya marah dan menembakkan pistolnya. Aksi ini membuat pengawal raja terkejut guna mengamankannya. Orang misterius itu mengenakan baju kelinci yang memancing raja untuk menguntitnya. Atas saran dari seorang anak di acara dongeng, Ligon terus berlari mengejar orang tersebut, hingga di suatu tempat dia berhenti karena kehilangan jejaknya. 물 위를 달리고 곧장 이렇게 또. Jawaban raja mengejar orang berkostum kelinci hanyalah guyonan saja. Pengawal Joyong kesulitan untuk mengawalnya jika Ligon tidak berkoordinasi dengannya. 제 사명감이요. 날 잡았네. Ligon juga menolak untuk memakai rompi anti peluru. Menurutnya, sudah ada Joyong dan tim yang mengawalnya. Ligon menceritakan kisah 25 tahun lalu pada Joyong, saat ayahnya tewas dibunuh. Menurut Joyong, pasti orang yang menolongnya juga sudah menua. 누구의 도움도 필요 없을 만큼. Apa mungkin Ligon akan masih mengenalnya? Yang Ligon heran mengapa orang tua itu tidak pernah mencarinya sekalipun, padahal dia telah menolongnya. Hingga kini dia masih menyimpan tanda pengenal orang yang telah menolongnya bernama Jong Tae-eul, detektif Badan Kepolisian Nasional lahir di tahun 1990 pada buku dongengnya. 정별경위.
Di Republik Korea musim gugur 2019, seorang wanita memasuki mobil tapi saat mengendarainya menabrak mobil yang terparkir. Duh, Pedro. Tak mau pusing, wanita itu pun kabur dari lokasi. Aksinya dipantau oleh temannya bernama Shinjae. Ternyata wanita itu Taeil yang sedang menyelidiki pembunuhan. 상이랑 하이랑 전혀 상의가 안 된다. 저 차인데 Dia kembali ke parkiran guna menangkap pemilik mobil yang tadi ditabraknya. Setelah berhasil memukul dan membuka bagasi mobilnya, ditemukan mayat yang terbungkus karena kasus judol. Si pemilik mobil mengaku telah dijebak karena dia tidak membunuhnya. Taeil tidak peduli, dia memborgol dan menampolnya kembali. Kedua temannya yang kabur dapat ditangkap Shinjae. Di kerajaan Korea, Lee Gon melihat kembali keberadaan orang berkostum kelinci yang sedang berlari. Dengan dibantu kuda putihnya, dia mengejar orang tersebut. Dalam rekaman CCTV, Lee Gon dengan kudanya memacu hingga akan memasuki hutan bambu. Tapi kudanya menolak untuk memasuki area perbatasannya. Lee Gon merasakan ada yang aneh dengan hutan bambu tersebut, di mana petir menggelegar dan anginnya bertiup kencang. Beberapa saat kemudian, pintu gerbang ke dunia Republik pun terbuka. Sementara kondisi di Republik sedang bermacet ria. Taeil terkejut melihat seseorang pada kaca spionnya yang sedang duduk di kursi belakang mobilnya. Saat melihatnya ternyata tidak ada siapa-siapa. Ih, takut. Belum selesai keterkejutannya, dia melihat seekor kuda putih melintas di dekatnya. Yang tentu membuat orang yang melihatnya terheran aneh. Taeil menghentikan Lee Gon dan menemuinya. Melihat wajah Taeil, Lee Gon teringat dengan tanda pengenal yang dimilikinya. Taeil sendiri terheran dari mana pria itu mendapatkan kuda putih yang ditungganginya sambil menunjukkan kartu pengenalnya dan menyuruh Lee Gon turun dari kudanya. Lee Gon terkejut setelah membaca tanda pengenalnya, sepertinya miliknya yang disimpan. Akhirnya Lee Gon menemukan wanita yang dicarinya sambil memeluknya. Pelukannya membuat Taeil bingung dan curiga. Dia bertanya alasan Lee Gon memeluknya. Ia juga meminta Lee Gon menyerahkan kartu identitas. 지금 경찰한테 뭐 한 거냐고. 이렇게 우주 너머에 있었건. Namun dengan percaya diri dan gaya bicaranya yang mempesona, Lee Gon malah menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kartu identitas karena bukan berasal dari dunianya. 신분증이 왜 없는데? 나는 나여서. Dengan tenang, Lee Gon bercerita tentang dimensi dunia paralel dan bagaimana ia bisa sampai di kotanya. Taeil menganggap bahwa Lee Gon tidak waras, kemudian membawa ia dan kudanya ke kantor polisi. 자넨 부를 수 없다고. 그럼 편의상? Di sana, Taeil menyebut Lee Gon dengan Kim Dong. Taeil juga meminta Lee Gon menyerahkan semua barang yang ia bawa untuk diperiksa. Lee Gon pun melepaskan jam tangan dan mengeluarkan dompet hitam yang berisi beberapa kartu berlambang kerajaan Korea, serta beberapa lembar uang 100.000 won dengan gambar dirinya, yang menurut Taeil jika ini hanya uang mainan monopoli. 어제 부루마블 했니? 내가 제사로 못 받던데. 나 외동이야. Seorang polisi perempuan muda menyerahkan alat untuk memeriksa sidik jari. Saat Taeil meminta Lee Gon mengulurkan tangan untuk diperiksa, ia malah memperingatkan Taeil untuk tidak menyentuhnya. Karena kesal, Taeil memaksanya untuk mengambil sidik jarinya dengan paksa. Di kerajaan Korea, situasi di kerajaan sibuk setelah Lee Gon diketahui menghilang. Kapten Jo memimpin pasukan untuk memeriksa kondisi di sekitar hutan tempat Lee Gon terakhir kali terlihat. Dan jejak kakinya hanya terlihat hingga di batas sini. Tapi mengapa dia bisa menghilang? Dua orang laki-laki yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi dimintai keterangan di kantor polisi. Namun kedua laki-laki itu mengaku tidak tahu bahwa sang raja berada di sekitar hutan.
걔가 우리 관할에서도 뭐라고 부른다고? Kedua laki-laki itu mengatakan bahwa mereka berdua berada di sana untuk mengejar seorang pencuri bernama Luna yang kabur membawa lari uang milik bos mereka. 다 들리는 거 알아. 저 사람입니까? Di Republik Korea, Lee-gon terus mengoceh meminta kursi atau alas duduk di dalam sel tahanan. Namun seperti tidak mendengar apapun, Tae-eul mengabaikan permintaan Lee-gon. Hingga kemudian Jo Eun-sup, seorang petugas dari layanan sosial, datang seraya bertanya, apakah pria yang berada dalam sel adalah seorang pangeran berkuda putih? 왕자가 아니라 황제시랜다. Lee-gon terkejut melihat wajahnya mirip dengan pengawalnya Kapten Jo-young. Tapi dia tidak mengenal Lee-gon. Tae-eul memberitahukan jika Lee-gon mengaku sebagai raja. 그래도 보는 눈은 있어 다행이군. 자네가 본 나의 명마. Namun Lee-gon sadar bahwa ia kini berada dalam dunia paralel dan yang ia lihat bukanlah pengawalnya. Ocehan dunia paralel lagi-lagi tidak dipercayai Tae-eul. 그래서 내가 말 걸지 말랬잖아. Karena tidak cukup bukti untuk menahan Lee-gon, Tae-eul pun membebaskannya. Berita tentang PM Ko dan Raja telah terposting. Dia senang melihatnya karena menaruh hati pada Raja. 진짜네. Lee-gon memberitahukan bahwa kancing bajunya adalah berlian. Cerita ini malah diajak Tae-eul karena tidak mempercayainya. Saat berada di toko perhiasan, pemilik toko terkejut karena berlian ini baru dilihatnya selama 40 tahun dia bekerja. Karena begitu bagus. 얼마나 내어줄 수 있겠나? 혹시 모를 의원 부담도 있고. Dari mana dia mendapatkannya? Lee-gon hanya memberitahukan bahwa semua itu diurus oleh pegawai istana. Ocehan pemilik toko membuat Tae-eul mulai mempercayainya. Karena pemilik toko takut jika membeli barang yang terlalu bagus. Tae-eul menunjukkan identitasnya bahwa dia seorang polisi. Kepenasaran Tae-eul menanyakan dari mana berlian itu dia dapat. 눈빛이 시끄럽군. 제주하는 상궁인가 하는 사람이 Setelah mendapatkan uang, lalu dia tinggal di hotel bintang 5. Lee-gon tidak ingin Tae-eul meninggalkannya, karena sudah 25 tahun menunggu untuk bertemu dengannya. Ocehan ini lagi-lagi membuat si Tae-eul bingung. Apa pula maksudnya ye? 걸렸어. 자네를 보기까지. 이상도 씨 부인 되시죠? Namun karena ada tugas lain, Tae-eul meninggalkannya. Sesampainya di hotel, Lee-gon yang ditemani Eun-sup berbelanja memintanya untuk menunjukkan foto keluarganya, yang ternyata ayah Eun-sup juga orang yang sama berada di kerajaannya. 평행세계가 맞았어. Di tempat lain, Tae-eul sangat terkejut saat melihat kuda Maximus milik Lee-gon berada di halaman rumahnya. Kesal dengan ulah Lee-gon, dia menyusul ke hotel untuk protes. 나만 괜찮다면 안 괜찮으니까 온 거 아니. 나의 맥시무스에게 Walau Tae-eul akhirnya setuju jika Maximus tinggal di rumahnya selama Lee-gon membutuhkannya. 또 3주 전에 집을 나갔어요. 무게가 꽤 나가는 공구를. Pria yang tewas di bagasi mobil menurut badan forensik dikarenakan pukulan benda tumpul di kepala. Kembali ke scene sebelumnya, saat Jong-ye terkejut melihat lilin berada di rumahnya. Dia memberitahukan Jong-ye bahwa suami dan anaknya telah tewas di waktu yang bersamaan. Itu sebagai hukuman dia senang suaminya tewas, karena selama ini suaminya selalu menyusahkan dirinya yang hanya bisa duduk di kursi roda. Saat mereka pergi ke resto Cheoromla, Lee-gon tidak mau memakan pesanan Tae-eul karena belum dites Eun-sup. Dia tidak mau ambil resiko jika makanan ini ada yang meracunnya. Walau akhirnya dia terpaksa memakannya karena Tae-eul juga ikut makan makanan yang sama. 이런 맛은 처음이야. Karena gaya hidup Lee-gon yang mewah, uang penjualan kancing berlian di baju kerajaannya habis. Dan hanya menyisihkan beberapa koin saja. Lee-gon kemudian duduk di depan rumah Tae-eul. Di tempat lain, hasil pemeriksaan sidik jari Lee-gon tidak dikenal. 근데 잘생긴 똥을 밟았다며. 근데 먼저 가 있어. 나 빨래 만들고 금방 갈게. Lee-gon jadi emosi karena Tae-eul mencuekannya padahal dia mau berbicara dengan Shin-jae. Saat mereka akan pergi, Lee-gon meminta untuk ikut. Yang tentu saja Tae-eul pun menolak. 슬픔이랑 행복한 시간. Namun baru beberapa langkah pergi, Tae-eul kembali menemui Lee-gon yang sedang merenung setelah membatalkan pertemuannya dengan Eun-sup dan Shin-jae, yang sudah menunggunya di restoran ayam goreng. 방금 자네가 그 이유가 됐어. Lee-gon berkata bahwa ia tidak punya alasan untuk tetap berada di Republik Korea. Dia hanya menginginkan Tae-eul menjadi permaisurinya.
Ocehan ini membuat Taeil yang tadinya hanya mengira Ligon setengah gila, ternyata dia gila beneran. Haduh. 그래, 그게 치킨 먹으러 가는 길에 죽고 싶냐? Ligon menjelaskan lagi mengenai dirinya dan kehidupannya. Namun Taeil yang masih sulit untuk percaya, kemudian dia meminta Ligon mengajaknya ke dunia asalnya. 계속 그렇게 헛소리 할 거냐고 물은 거잖아. Mereka datang ke hutan bambu di mana Ligon memasuki Republik Korea. Saat itu mereka tidak menemukan gerbang itu terbuka. Ocehan Ligon tambah tidak dipercaya Taeil karena dia hanya halu doang. 세계의 경계에 세우는 기둥. 허락되지 않는데. Besok hasil tes DNA akan keluar, dia akan tahu siapa Ligon sebenarnya. Taeil menjadi marah saat Ligon menanyakan hubungannya dengan Shinje. 심중에 남아있는 말 한마디. Apalagi Taeil juga hingga kini tidak tahu siapa nama Ligon, karena dia memang merahasiakannya dengan alasan ancaman keamanan dirinya. Di masa lalu, Shinje teman yang mengajari Taeil taekwondo. 배움의 길은 멀고도 험한 비포장 장거리입니다. Di kerajaan Korea, Myung-seung bertemu Nenek Ok Nam. Nenek Ok menerima Myung-seung A untuk bekerja di kerajaannya. Dia mengatakan bahwa ia sudah lama menyelidiki Seung A, apakah pantas diterima bekerja di kerajaannya itu. 반갑다 막내. 씩씩하게 이름 말해봐. Di Republik Korea, ada anggota polisi baru bernama Jang Michael. Letnan Taeil dan Shinje mengajak Jang Michael untuk melanjutkan penyelidikan tentang kasus pembunuhan yang sedang ditanganinya. Mereka pergi ke tempat penyimpanan barang rongsok. Jang Michael berhasil menemukan besi yang mirip dengan yang digunakan oleh pelaku. 뭘 알아. 결국 나보고 하란 소리잖아. Sepulang dari sana, Letnan Taeil bertemu polisi yang menyelidiki DNA Ligon. Hasilnya tidak ada satu identitas pun yang berhubungan dengan Ligon. Mendengar itu, Taeil sangat heran. Kemudian, Taeil bertemu dengan Ligon di sebuah restoran. Ligon menebak bahwa Taeil tidak menemukan DNA yang sama dengan dirinya. 다른 세계에서 왔어? 누누이 말해도 안 믿으면서. Lagi-lagi Taeil sulit percaya dengan perkataan Ligon. Sepulang dari restoran, Taeil kembali ke rumah dan Ligon pun mengikutinya. Ternyata Ligon ingin menemui kuda putihnya, Maximus. Taeil pun menyampaikan kekesalannya karena Maximus tidak mau makan wortel pemberiannya. Di kerajaan Korea, Kapten Jo masih belum mengetahui keberadaan Ligon. Ia masuk ke ruangan Ligon dan seolah ada sosok Ligon di sana. Sementara itu di Republik Korea, Ligon berada di sekolah taekwondo dan mengangkat telepon dari Taeil yang ingin meminta bantuan karena mobilnya mogok. Seketika Taeil terkejut mendengar Ligon menjawab teleponnya. Tak lama kemudian, Ligon datang. Namun ketika Ligon menghampiri Taeil, tiba-tiba waktu pun berhenti. Di tempat lain, Lily mendatangi sebuah toko buku. Dia di sana membuka buku dan menemukan sebuah kertas yang bertuliskan bahwa raja meninggalkan istana. 한참 만에 오셨습니다. 약속한 날짜에. Ia bertemu pemilik toko dan keduanya terlihat sangat akrab. Dengan menggunakan mobil milik Taeil, Ligon datang ke hutan tempat ia masuk ke dimensi lain. Namun, kali ini ia membawa potongan seruling sakti yang dulu disimpannya sehingga dia dapat melihat gerbang yang ia gunakan untuk kembali ke kerajaan. 이식적이 열쇠이면서. Sementara itu, Taeil bersama Shinje kembali mendatangi rumah tersangka pembunuhan. Di sana, Shinje menemukan sebuah ponsel yang kemudian dijadikan barang bukti. Tiba-tiba sekelompok orang datang menghampiri dan mulai merendahkannya. 이 동네 험한데 어쩐 일이야? 내가 요즘 우리 여행사님들은 무서워서. Ligon tiba-tiba datang, membuat Taeil terkejut. Awalnya mereka hanya menyerang kedua polisi tersebut. Karena sudah terpojok, maka Ligon pun ikut ambil bagian. Hanya dengan menggunakan tongkatnya, dia dengan mudah melumpuhkan para begundal itu. Yang tentu saja membuat Shinje dan Taeil terkejut. Setelah sampai di pekarangan rumah Taeil, Shinje menanyakan simbol yang ada pada pelana kuda milik Ligon. Penjelasan Ligon tentu tidak diterimanya, karena simbol ini hanya ada di kerajaan Korea dan dia adalah rajanya. Ligon berpamitan pada Taeil bahwa ia akan kembali ke kerajaannya. Sementara itu,
Tail melihat Maximus sudah tidak ada lagi di pekarangannya. Dan kini ia malah merasa kehilangan. Sedangkan Ligon di hutan sudah berhasil menembus gerbang dimensi lain. Di tepi pantai, Lilim berdiri bersama seorang lelaki pemilik toko buku. Ketika hendak meninggalkan pantai, tiba-tiba waktu terhenti. Di Republik Korea, Eunsup membeli es kopi di kedai depan rumah Taeul. Tiba-tiba dia menjatuhkan kopinya karena dia merasakan panas padahal itu kopi es. Hade hayaya wae. Di waktu yang bersamaan di kerajaan Korea, Kapten Jo juga menjatuhkan gelas karena teh yang akan diminum terlalu panas. Seolah Eunsup merasakan apa yang dirasakan Kapten Jo. 정탈경이 어디 가는데? Setelah Ligon kembali ke kerajaan Korea, Taeul terus teringat dan seperti merindukan sosoknya. Sementara itu di kerajaan Korea, Perdana Menteri Ko mendatangi kerajaan dan memaksa masuk ke ruangan Ligon. Nenek Okna mencoba untuk menahannya supaya tidak masuk. Namun ia tetap memaksa masuk dan ternyata Ligon sudah berada di dalam ruangannya bersama Kapten Jo. PM Ko dan Nenek Ok terkejut karena mereka mengira Raja Ligon belum kembali ke istana. 오랫동안 풀리지 않던 문제를 붙잡고 있었어요. Setelah PM Ko pergi, Ligon memeluk dan meminta maaf kepada Nenek Ok yang marah karena Ligon meninggalkan istana tanpa memberi kabar. Selain itu, Nenek Ok juga terkejut saat melihat diamond yang berada di mantel milik Ligon telah habis. Ketika Nenek Ok sedang membereskan mantel Ligon, ia menemukan sebuah buku dan barang-barang lain yang ia dapatkan saat di Republik Korea. Banyak orang yang tidak mendukung PM Ko menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia menemui paman Ligon bernama Lee Jong-jin. Sepulang bertemu dengan PM Ko, paman Jong-jin kembali ke ruangannya. Ligon datang dan memintanya untuk tidak menyembunyikan apapun darinya. 당숙의 피부치들은 저로 인해 해서 궁금합니다. Dan memberikan sebuah berkas hasil otopsi Lee Jong-in. Setelah menemui pamannya, Ligon melihat perpustakaan yang mirip dengan yang ada di Korea saat ia duduk dengan Taeul. Sama halnya dengan Ligon, di Korea Taeul sedang membaca buku di perpustakaan dan merasa seperti melihat kehadiran Ligon di sana. Di rumahnya, Shinje melihat ibunya baru saja pulang. Ia langsung membuka tas ibunya dan mengeluarkan semua isi tasnya. Di dalam tas ibunya penuh berisi uang dengan uang jumlah yang sangat banyak. 엄마 진짜 받을 수 있는 금액이 아니야. Shinje memaksa ibunya untuk datang ke tempat judi. Kemudian Shinje meminta Jang Michael mengambil foto semua orang yang sedang berjudi dan menangkapnya. Termasuk ibunya sendiri. Sementara itu, seorang anak laki-laki bersepeda tidak sengaja menabrak Taeul dan membuat tanda pengenalnya jatuh ke dalam selokan. Ia terpaksa harus membuat tanda pengenal baru. Di kerajaan Korea, saat Ligon sedang berbincang dengan sekretaris kerajaan, turun hujan disertai dengan petir. Rupanya pundak Ligon seperti ada luka. 아 진짜야. 이거 좀 봐줘. Ketika ada kilatan petir, pundak Ligon terasa sangat sakit. Kemudian Ligon meminta sekretaris mengecek pundaknya. Kapten Jo pun terkejut saat melihat ada seperti luka berbentuk petir. Ketika Kapten Jo bergegas pergi memanggil dokter, Ligon malah pergi dari istana. 내가 자네를 보고 가려고 기다릴까 봐. Ligon terus berusaha menelpon Taeul dan mengatakan bahwa dirinya telah menunggu Taeul pulang. Mengetahui Ligon menghubunginya, dia pun terkejut dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Ligon sudah berada di pekarangan rumahnya bersama Maximus. 나의 세계에 구라치지 말고. Ligon berkata bahwa ia tidak bisa berlama-lama dan harus segera kembali ke kerajaan Korea. Ligon memutuskan untuk membawa Taeul pergi ke kerajaan Korea. Kemudian, mereka berdua menunggangi Maximus dan menembus gerbang dunia paralel. Di sana ia disambut para pengawal dan juga Kapten Jo. Taeul terkejut melihat sosok Kapten Jo yang mirip dengan Eunsup. Kini dia harus percaya dengan apa yang selalu diceritakan Ligon selama ini.
Kapten Jo menghubungi ketua istana untuk memberitahukan bahwa raja datang bersama seorang wanita. Nenek Ok meminta Lee Gon untuk pulang ke istana dengan memutar melewati jalur laut agar tidak ada yang melihatnya. Sementara itu, di Republik Korea, Shin Jae dalam keadaan kacau dan mengajak Tae-eul main biliar melalui pesan singkat. Shin Jae datang ke kedai kopi milik Nari dan dia mengatakan bahwa Tae-eul sedang pergi bersama raja dengan kudanya. Sesuai saran nenek, mereka kembali ke istana dengan melewati jalur laut yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Tae-eul masih dibuat bingung dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Semua hal yang ia lihat membuatnya terkejut dan tidak percaya bahwa memang benar Lee Gon adalah seorang raja. Tae-eul juga meragukan pistol yang dimiliki Kapten Jo dan berniat membuktikan dengan mengarahkan pistol itu kepada raja. Tentu saja membuat Kapten Jo dan timnya sigap melindunginya. Itu dilakukan karena Tae-eul penasaran guna menguji pistol milik Kapten Jo. 황제가 그 총도 Akhirnya Kapten Jo teringat dengan wajah Tae-eul seperti yang ada di kartu pengenal miliknya. Sesampainya di istana, Lee Gon mengenalkan Tae-eul dan memberitahukan nenek bahwa dia yang mengetahui kemana kancing berlian itu pergi. 내 단추의 구입처를 알고 있는 Nenek memintanya untuk menyerahkan barang-barang yang dipakai Tae-eul karena harus dilakukan pemeriksaan buat siapa saja orang yang masuk ke istana. Setelah melihat tanda pengenal yang dimilikinya, si nenek pun percaya dengan Tae-eul karena dialah yang telah menyelamatkan cucunya di masa lalu. 제 군주의 손님이신데 나도 꼭 지금 얘기하려 그랬어. Setelah melihat langsung apa yang terjadi, kini Tae-eul percaya jika Lee Gon adalah memang raja. Sementara Tae-eul semakin terkejut karena banyak orang yang memiliki wajah mirip dengan orang-orang yang ia temui di Republik Korea. 승아입니다. 공보실에서 근무하는. 그거 알지만 Dia melihat Myung Seung yang wajahnya seperti Nari pemilik kedai kafe. Saat raja sibuk melakukan pekerjaannya, si nenek meminta Tae-eul untuk berada di ruang belajar milik raja. Seseorang mengambil gelas bekas minum Tae-eul. Merasa dicurigai, si Tae-eul memberikan sidik jari pada gelas yang dipegang Kapten Jo untuk dianalisa. 평행세계에서 왔습니까? Dia mulai menginterogasi Tae-eul apa yang dilakukannya hingga raja memiliki luka di pundaknya. 상처가 있어요? Penjelasan itu malah membuatnya bingung karena Tae-eul tidak tahu menau dengan luka tersebut. Ocehan Kapten Jo membuat Tae-eul marah karena dia bicara tidak sopan pada usianya yang lebih muda darinya. Kedatangan raja membawakan makanan untuk Tae-eul. 읽어보는 마음도 다 아는데 Mengejutkan mereka, padahal ada pembantu di istana. Ketika Tae-eul sedang menikmati makanannya, Nenek Ok datang menawarkan makan malam dan kamar untuknya. Ternyata si Tae-eul menikmati makanan yang dibawa oleh raja. 발설을 해서는 안 됩니다. Nenek Ok menyediakan kamar yang jauh dari kamar raja, agar Tae-eul tidak berbicara selain dengan raja, Kapten Jo dan dirinya. 역시 맞았어. Namun ternyata Lee Gon berhasil menemukan kamar Tae-eul. 이 방 우풍 있어. 특히 침대 왼쪽. Ia memberikan minuman yang dibawanya dan meminta Tae-eul untuk tidak merasa takut padanya. Dengan speak-speak, Lee Gon menciumnya. Keesokan harinya, raja membawakan seragam pengawal istana untuk Tae-eul. Tapi rupanya Nenek Ok berada di dalam kamar Tae-eul. Karena raja terus mendekatinya membuat si nenek menjadi marah. 이왕이면 아주 늦게 오십시오. Dengan memakai seragam, Tae-eul mengikuti aktivitas raja di luar istana sebagai pengawal. 문제를 풀고 나서 풀이가 아름답지 않. Lee Gon memberikan ceramahnya di seminar ahli matematika. Setelah ia menyelesaikan tugasnya, Kapten Jo memberikan pakaian milik Tae-eul dan memperbolehkannya pergi keliling Busan tanpa ditemani raja. Tae-eul pun meminta uang kepada Kapten Jo sebagai ganti karena ia sering membayari makan Lee Gon saat berada di Korea. Ayah baik. Tae-eul pun berkeliling Busan dan membuat ia semakin yakin dengan keberadaan raja. Ia di sana mencari seseorang bernama An Bong-hui. Namun, saat ingin kembali ke istana, uang yang ia miliki habis sehingga dia tidak bisa membeli tiket pulang.
Ia mencoba menghubungi istana mencari Ligon, namun pihak istana tidak mempercayainya. 아는 사이라서. Hingga akhirnya pilot yang membawa Ligon bercerita ada seorang wanita di Seoul yang sedang mencarinya. Dia menamakan dirinya Putri Diana. Mengetahui jika itu Tae-eul, Ligon pun meminta pilot untuk mendaratkan helikopternya di Seoul guna menemui Tae-eul. 부산에서 놀 줄 알았더니 Setelah mereka bertemu, Ligon menanyakannya kenapa ia mencari seseorang bernama An Bong-hui. Rupanya Bong-hui itu adalah ibunya. Ibunya telah meninggal saat ia masih berumur 5 tahun. Ia berharap di dunia paralel itu ia bisa melihat keberadaan ibunya. 6살 때 기억밖에 없으니까. Berkat laporan helikopter mendarat di Seoul, PMK beserta pengawalnya datang menemui Ligon. Tae-eul mengaku sebagai penggemar PMK selain wanita, dia juga masih muda. 총리님 팬입니다. Dia mengaku sebagai turis yang sedang jalan-jalan di Seoul. Ini kali pertama dia berada di kerajaan Korea. Tentu kehadiran Tae-eul membuat PMK menjadi cemburu. Di dalam pesawat, sambil memegang tangan Tae-eul membuat sekretaris Mo penasaran dengan sosoknya. Pada kesempatan itu, Ligon memberikan tanda pengenal yang selama ini ia simpan selama 25 tahun. Sementara itu, Kapten Jo sedang menunggu seorang polisi untuk menyelidiki sidik jari Tae-eul. Namun tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa PMK mengirimkan semua tim Dewan Keamanan Nasional karena ada pergerakan kapal-kapal Jepang menuju mereka. 일본 군함은 스펙이 어떻게 되죠? Mengetahui gelagat buruk, Kapten Jo menemui raja untuk mengabarkannya. 못할 것 같고 내 걱정하지 마. Ligon berpikir harus segera membawa Tae-eul kembali ke Republik Korea, tapi dia tidak bisa mengantarkannya. Mereka harus bergerak dengan cepat untuk menghadapi Jepang. Si nenek mendapati bahwa tanda pengenal milik Tae-eul yang ia simpan telah hilang. Ia berpikir seseorang telah masuk ke kamarnya dan mengambil tanda pengenal tersebut. Si nenek kemudian menemui raja yang sedang bersiap untuk menghadapi pasukan Jepang dengan memakai seragamnya. 자세한 건 다녀와서 버큐엄이 있었거든. Sementara itu, Tae-eul sudah berada di Republik Korea dan meminta maaf kepada ayahnya karena telah meninggalkan rumah tanpa memberitahukan. 대한제국 해군은 이겨놓고 Di kerajaan Korea, raja bersama Kapten Jo berada di atas kapal memimpin perlawanan terhadap kapal Jepang. Ketika Jepang melihat bendera kerajaan Korea, kapal mereka justru melaju semakin cepat hampir melewati batas laut Korea. Raja memerintahkan untuk memberikan peringatan terhadap tentara Jepang. Jepang menyadari peringatan yang dikeluarkan oleh raja, dan mereka memilih untuk menghentikan semua pergerakannya. Pada malam hari, petugas kebersihan istana datang menemui Raja Ligon untuk memberikan karet gelang yang terjatuh di kamar. Ligon tahu bahwa itu adalah karet gelang milik Tae-eul. Kemudian ia memakai karet gelang tersebut. Keesokan harinya, Paman Buyong datang ke istana untuk memberikan hasil otopsi Lilim. Ia mengatakan bahwa Lilim masih hidup dan kemungkinan masih mencari Raja Ligon untuk mencari potongan seruling bambu sakti yang dibawanya. Sepulang bekerja, Tae-eul terkejut melihat Ligon berada di depan rumahnya. Matanya berkaca-kaca melihat kehadiran Ligon yang memang telah ia tunggu-tunggu. Karena sudah merindukannya, ia pun berlari menghampiri dan memeluknya. Sebenarnya, kembalinya Ligon menemui Tae-eul adalah salah satu alasannya karena ia khawatir terhadap Paman Lilim yang akan mencarinya untuk mengambil potongan seruling bambu sakti darinya. Sehingga jika hubungannya dengan Tae-eul diketahui pamannya itu, maka Tae-eul akan berada dalam bahaya. Perkiraannya benar, Lilim ternyata telah mengetahui hubungan Tae-eul dengan Ligon melalui foto yang didapatnya. Nenek Ok memecat pegawai istana karena menyebarkan gosip tentang hubungan raja dan Tae-eul. 잘못했습니다. Kapten Jo telah menunggu Ligon di hutan bambu.
Dia memberitahukan jika TL sebenarnya Luna, seorang buronan yang dicari polisi juga dicari kelompok preman karena ulahnya melakukan penipuan, perampokan, dan banyak lagi. Menurutnya TL adalah Luna. Raja telah tertipu olehnya. 소배를 하고 있으면 있었지. 폐하 정말 신고된 기록만 조선 왕조 600년입니다. Karena si Joyo ngeyel, akhirnya Ligon mengajaknya ke Republik Korea. Dengan berhentinya waktu, itu menandakan Ligon baru saja memasuki dunia lain. Mengapa dia kini sering meninggalkan istananya? 근데 너 옷은 또... Kedatangannya kali ini, Ligon dengan ditemani Kapten Joyong. Setelah bertemu TL, dia mengira jika Kapten Jo adalah Ensup. Kemunculan Ensup membuat mereka berdua terkejut, karena wajah mereka sama. Rupanya Ligon dengan sengaja mempertemukan mereka agar Kapten Jo mengerti dengan apa yang sebenarnya ia alami selama ini. Di sisi lain, TL sendiri sadar bahwa suatu bahaya akan datang kepadanya suatu hari nanti. 난 대한민국 경찰이니까. 지휘체계가 어떻게 되는데? Ligon yang tidak tahu pasti Paman Lilim masih hidup atau tidak, dia memerintahkan Kapten Jo untuk membunuh Lilim kapanpun ia menemukannya. 이번엔 금을 넉넉히 챙겨. 폐하. Tiba-tiba waktu terhenti berarti Lilim baru saja datang ke Republik Korea. Ligon baru menyadari jika dia harus menutup hutan bambu agar Lilim tidak bisa menyeberang ke Republik Korea. Dia menuliskan pesan dan menaruhnya di kantong jas Kapten Jo. Ligon sendiri akan kembali ke istana dan meninggalkan pengawalnya di Republik Korea. Untuk membuktikan waktu dapat berhenti, Ligon menyuruh Kapten Jo mengambil kertas yang ada di kantong jasnya. Nah, kapan dia menaruhnya? Tentu di saat waktu itu berhenti. 만약 내가 그것을 빼앗기면 그는 Dia menjelaskan jika Lilim sampai dapat mengambil potongan seruling miliknya, itu artinya hanya dia yang dapat memasuki dunia paralel. Polisi bingung karena TL yang dilihatnya disangka Luna. 그치 누나 걔랑 일치하더라고요. Padahal Luna sendiri berada dalam penjara karena kasus pencurian. Ternyata polisi itu memberikan fotonya pada sekretaris PMK. Tentulah PMK mengira jika Luna itu TL. Dia terkejut karena Luna seorang narapidana. 알면 무서운데. 출소? 언제? Hari itu Luna dibebaskan dari lapas. Saat Lilim datang ke toko buku, biasanya ia menerima kabar mengenai raja lewat sebuah buku. Namun kali ini, Lilim mendapatkan tanda pengenal TL. Seorang lelaki pemilik toko mengatakan bahwa ada seseorang yang berhasil mengambilnya dari istana. Di tempat lain, PMK menemui Luna yang baru saja bebas dari penjara. Ia mencari tahu tentang orang yang wajahnya mirip dengan TL. 나 국정 안 찍었으니까. 따고 안면 몰순가? Tapi si Luna tidak mengerti maksud perkataan PMK, hingga akhirnya ia mengancam dan berani melawan. Akhirnya, PMK percaya bahwa Luna adalah wanita yang berbeda karakternya dengan TL. 내가 봤던 그년 아니구나. Kemudian Luna bertemu dengan seorang lelaki yang mengkhianatinya. Ia memukuli lelaki itu dan membawanya ke suatu tempat dengan tubuh penuh darah. 난 너 같은 새끼가. Di bagian lain, ibu PMK seperti tidak asing melihat wajah Lilim. Hingga ia mencari sebuah buku dan menemukan foto Pangeran Gem alias Lilim. Ia pun terkejut melihat foto yang ia temukan. 미나연 씨 보호자입니다. Di Republik Korea, Shinje datang ke kantor polisi untuk membebaskan ibunya dari penjara. Shinje memohon kepada ibunya untuk tidak mengulangi berjudi. 잘 계셔? 발견이야. Di depan sebuah restoran, Ligon datang bersama Ensup. Namun ketika akan masuk, segerombolan preman yang pernah menyerang TL dan Shinje keluar dari dalam restoran. Karena tidak yakin bisa menghadapi preman-preman tersebut, Ensup diminta Ligon untuk pergi. Ligon sedang melawan mereka. Tiba-tiba Kapten Jo pun datang.
Anggota polisi lain yang sedang berada di sana pun takjub dengan kemampuan berkelahi Joyong yang mereka kira adalah Ensup. Tak ingin ketahuan, Kapten Jo mengubah sikap dan gaya bicaranya tampak seperti Ensup. 안 걸릴라 했는데 자꾸 행패를 부리가 야단 좀 쳤습니다. Sebelum melaksanakan tugasnya, Tail mampir ke hotel tempat Lee Gon menginap. Kini dia tersadar jika dirinya menyadari bahwa dia mencintai Lee Gon. Tail mengungkapkan perasaannya pada Lee Gon, tapi dia hanya terdiam karena terkejut mendengar ungkapan Tail. Dan akhirnya mereka pun jadian deh. Malam hari, Tail masih melakukan pengintaian kasus pembunuhan wanita di kamar kos. Bersama Jang Mi, berhasil menyerang dan menangkap buronannya bernama Junggu. Di tengah proses penyelidikan, Jang Yeonji menelpon Tail, mengatakan bahwa ia menyerahkan diri atas kasus kematian Eunmi. Saat kembali ke kantor, Shin-jae melihat Ensup sedang memegang ponsel yang ada foto wajahnya mirip dirinya sedang bersama Lee Gon. Ponsel itu adalah ponsel milik Joyong tertinggal di mantel yang sedang dipakai Ensup. Shin-jae memaksa melihat foto itu dan terkejut. Rasa penasaran Shin-jae semakin menjadi dan ia memaksa Ensup untuk mengatakan di mana Lee Gon tinggal. 그럼 너랑 가면 키 하나 받을 수 있겠네. Shin-jae mendatangi hotel dan mencari sesuatu di mantel milik Lee Gon. Dia menemukan ponsel dan juga sebuah dokumen hasil otopsi Lee Jong-in. Kedatangan Kapten Joyong langsung menyerang Shin-jae. 이거 무슨 Mereka terlibat pertengkaran hingga Lee Gon datang. 좋은 사람. Shin-jae menanyakan asal Lee Gon. Namun ia tetap tidak mau percaya dengan jawaban Lee Gon. Akhirnya dengan penjelasan yang ia berikan, Shin-jae mengetahui bahwa nama Lee Gon. 소리하지 말고 제대로 말해. Shin-jae pun mengatakan bahwa ia pernah mendengar tangisan Raja Lee Gon saat ia ditinggal ayahnya. 이건이야. 나한테 그런 것도 얘기해. Ponsel milik Kim Gi-hwan yang dibawa oleh Lee Gon berdering. Rupanya ada telepon dari Lilim. Lee Gon pun menerima telepon itu. 대자엄마. Lee Gon awalnya hanya diam. Kemudian saat ia berkata, Lilim mengenali suaranya dan sangat marah karena Lee Gon tahu di mana keberadaannya. 더 잘 숨어야 할 거야. Di kerajaan Korea, PM Soryong datang menemui seorang memakai seragam tahanan. 왜 불렀는지나 말해. 뻔한 걸. Rupanya PM Ryong melakukan sebuah pengkhianatan dengan menyadap istana. PM meminta laki-laki itu melakukan penyelidikan terhadap tragedi pengkhianatan 25 tahun lalu untuk mengetahui pengirim koran yang mengatasnamakan alamat ibunya. 걱정돼서. 힘이 가장 진심이야. Lee Gon memberitahukan jika dia akan kembali ke kerajaan Korea dengan membawa Ensup dan meninggalkan Kapten Joyong di Korea. Ia juga akan menyelidiki tentang Lee Sang-do yang pernah ia temui di istana. Lee Gon membawa Ensup bersamanya di kerajaan Korea. Di hutan dekat istana, Lee Gon meminta pengawal untuk membunuh Kim Gi-hwan yang telah berkhianat dan menjadi pengikut Lilim. Saat kembali ke istana, Lee Gon langsung menemui nenek yang tidak menyambutnya. 석부대장 보냈고 세상이. Rupanya nenek Ok marah karena Lee Gon tidak pernah berpamitan ketika meninggalkan istana. Dengan penampilan menyerupai Kapten Jo, Ensup bekerja untuk Lee Gon sebagai pengganti Kapten Joyong. Tak lama kemudian, sekretaris datang memberitahukan bahwa PM Ko sudah datang. 1년치 보고 다 받는 날이라 밤샐 거야. Raja dan PM Ko membahas banyak hal hingga membuat Ensup tampak lelah dan ngantuk. Sementara itu di Korea, Taeol merindukan Lee Gon. Dia hanya bisa termenung sambil memandangi mata uang kerajaan Korea yang ada gambar Lee Gon. Di istana, Lee Gon sedang melihat rekaman CCTV anak kecil di depan toko buku Haesong. Di dalam rekaman CCTV tersebut, lewat seorang gadis sangat mirip dengan Taeol. Lee Gon masih tidak mengerti dengan apa yang dia lihat.
Saat sedang menikmati salju tahun baru, Ligon merasakan waktu berhenti. Itu artinya Lilim datang ke kerajaan Korea. Pencarian Ligon membawa hasil hingga sampai di suatu tempat saat perayaan tahun baru. Ia menemukan Lilim. 내 놈이 없고자 하는 거야. Ligon terkejut saat seseorang menodongkan pistolnya. Rupanya Lilim tidak sendirian, dia dikawal beberapa pengawal yang langsung menembak Ligon. Untung nyawanya diselamatkan Ensup yang menghalangi dirinya sehingga dia yang tertembak. Mengingat ada banyak warga di dekatnya, Ligon tidak menyuruh pengawal untuk menembaknya, hingga Lilim dibiarkan pergi dari hadapannya. Sebelum peristiwa itu, Ligon mendapati Lilim tertangkap dalam rekaman CCTV. Di tempat berbeda, Pangeran Buyong menjenguk Ensup yang dirawat di rumah sakit karena luka tembak. Atas permintaan Pangeran Buyong, keamanan diperketat karena telah terjadi baku tembak. Untuk mengetahui wanita yang diidamkan raja, PM Ko menemui si nenek untuk menanyakan hal tersebut. 부서질까를 모르시네요. 단 한 번이라도. Namun nenek Oknam tidak mau membantunya karena tahu akan niat buruk yang ingin ia lakukan terhadap raja. 강준혁 형사가 Setelah upacara tahun baru, raja datang ke kantor polisi mencari Kang Junhyuk. Ia menanyakan tentang Luna yang pernah dipenjara namun sudah bebas. 까지도 수감 중이었는데 확인해보니 Masa tahanan Luna belum selesai, namun ia dibebaskan karena mengalami sakit parah. Raja meminta catatan medis Luna dan juga meminta informasi mengenai Kim Gi-hwan. Catatan kepolisian menyebutkan bahwa Gi-hwan adalah seorang pelaku pengkhianatan yang mati saat buron dengan cara bunuh diri. Raja menyelidiki ke hutan bambu memastikan apakah Lilim telah melewati hutan tersebut. Namun para pengawal mengatakan bahwa tidak seorang pun melintas di sana. Kemudian Raja meminta pengawal menjaga pintu lain yang mungkin saja dijadikan akses bagi Lilim untuk masuk ke dunia paralel. 어디 다치신 곳은요? Di istana, Nenek Oknam sangat mengkhawatirkan keadaan Ligon. 역적 이름을 Dia penasaran mendengar kebenaran cucunya bertemu dengan Lilim. Ligon menceritakan bahwa Lilim tidak menua dan hidup lagi. 알았다니요. 이 세계에 부활하는 거야. PM Soryong menelpon Raja menanyakan kebenaran berita pengkhianatan Lilim dan pengikutnya. 혹은 황제 개인의 일이 아니라 Raja menemui Pangeran Buyong dan mengatakan bahwa ia telah bertemu Lilim. Ia meminta Buyong menjaga dirinya dan tidak usah mengkhawatirkan Raja. 잘 해낼 수 있을까요? 전 수일 내로 궁을 다시 피울 겁니다. Di ruangan, Buyong terkejut melihat Lilim yang sedang duduk di kursinya dengan muka bersimbah darah. Ia sangat ketakutan apalagi pengawalnya telah dibunuhnya. 제가 오는 길에 Saat Lilim mengambil cincin milik Raja, Buyong melarangnya. 내려놓게. 난 황제의 반지를세. Karena ditegur, dia tidak terima. Lilim mencekik Pangeran Buyong hingga ia meninggal dunia. 무너져야 되는데 Kemudian Lilim memasangkan cincin raja di kelingking Pangeran Buyong dan meninggalkannya tergeletak di lantai. Sekretaris menemui Raja dengan menangis. Ia seperti tak kuasa mengabarkan bahwa Pangeran Buyong telah meninggal. Raja menghadiri upacara kematian untuk Pangeran Buyong. Ia datang bersama Nenek Oknam yang terlihat sangat lemas. Tiba-tiba Nenek Oknam jatuh pingsan. Malam hari, Ligon datang menemui Taeil ke Republik Korea. Ia memberikan seikat bunga untuk Taeil dan langsung berpamitan pergi. 내가 꽃도 한 송이 안 줬더라고. Taeil mencoba untuk menahannya. Namun Ligon harus tetap pergi. Ia tiba-tiba menghilang. 사랑해. Tangis Taeil pun pecah sambil memandangi bunga yang ia terima. Polisi mengejar Luna yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Namun mobil polisi tertabrak sebuah truk yang melintas hingga terguling.
Dari arah samping, mobil melaju dan menabrak Luna hingga menyebabkan Luna tidak sadarkan diri. Rupanya yang berada di dalam mobil itu adalah Lirim. 니들 뭐야? Kemudian Lilim membawa Luna ke sebuah ruangan dengan kondisi badan diikat dengan tali. 뭔데 이게? Lilim pun menunjukkan tanda pengenal Tail dan membandingkan kehidupan Luna yang kelam dengan kehidupan Tail yang jauh lebih baik. Setelah melihat fotonya, dia jadi teringat ucapan PM Ryong yang pernah mengatakan ada kembaran dirinya. 이종인 교수가 자택에서 사망한 검경은 이번 Sementara itu, di kerajaan Korea sedang dilakukan upacara kematian Pangeran Buyong. Kesedihan menyelimuti raja dan juga si nenek. Usai upacara kematian, nenek Oknam terlihat sangat lemas hingga harus diinfus. Di Korea, TL mendapatkan kabar bahwa Jang Yeonji bunuh diri di penjara. Pada saat kejadian, CCTV tidak menyala karena sedang mati listrik. 조사 들어올 수 있으니까 조심하라고. Sebelumnya, seseorang telah menelpon Yeonji dan mengatakan akan membebaskannya. Lee Seung-hoon yang merupakan putra sulung Pangeran Buyong datang ke istana. Ia membereskan barang-barang ayahnya sekaligus meminta izin pada raja untuk tinggal di istana. Raja melarang karena yang akan mewarisi tahta bukanlah Seung-hoon melainkan Sejin. 바로 출국하셔야 합니다. Dokter kembali menemui raja untuk mengabarkan bahwa Pangeran Buyong meninggal karena dicekik. Dokter juga memberikan cincin yang disematkan di jari Pangeran Buyong. 이림은 숨길 생각도 없다. Saat tragedi tersebut, seluruh pengawal mati karena tusukan pedang. Dengan segera, raja berniat pergi meninggalkan istana. 좀 무시하는 것 같습니다. 국민들 사이에 이런 뉴스가 Namun ketika sedang berbicara dengan pengawal, sekretaris datang dan mengabarkan bahwa telah beredar berita bahwa raja meninggalkan istana. 지금 당장 총리실 연결하세요. 예. Raja meminta sekretaris menghubungi PM Soryong. Ternyata PM sedang sakit dan tidak masuk kerja. Di Korea, Shin-jae menyadari ada yang mengikuti dirinya. Dengan cepat ia menangkap lelaki itu dan terjadilah perkelahian. Lelaki itu mengeluarkan pisau dan menyerangnya. Lelaki itu kemudian pergi tanpa menyadari bahwa ponselnya jatuh dan ditemukan oleh Shin-jae. Kemudian, Shin-jae kembali ke kantor polisi menyerahkan ponsel yang telah ia temukan. Tail kemudian membawa Shin-jae pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. 팀장님한테도. 아, 장미가 다 하는데. Di istana, raja sedang membaca catatan harian milik Pangeran Buyong. Di dalam catatan itu, raja mengetahui Buyong telah datang ke daerah kumuh dan toko buku. Raja kemudian pergi menemui dua pengikut Lilim, yakni Lee Sang-do dan Kim Gi-hwan. 먼저 구하는 자는 살 것이나 서점에 가본 적도 없습니다. Raja mengancam akan membunuh mereka. 넌 날 추궁해. Kim Gi-hwan dengan angkuhnya merasa raja tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, Lee Sang-do memohon kepada raja untuk diselamatkan. 저 다시 돌아가고 싶습니다. Di Korea, Tail sedang menikmati suasana kota dan membayangkan pada saat bersama Ligon. Tail terkejut karena melihat seorang wanita yang mirip dengan PM Soryong. 무슨 일이시죠? 실례하겠습니다. Ia pun meminta identitas wanita tersebut. Ternyata wanita itu bernama Ko Eun-ah. Saat Tail dan ayahnya pergi ke minimarket, dari kejauhan Luna terlihat sedang memantau mereka berdua. Luna memperhatikan setiap detail tingkah laku Tail dan ingin menirunya. Sementara itu, Sok telah menemukan alamat toko buku yang diminta raja. Kemudian Sok memberikan foto dan raja mengenali bahwa pemilik toko itu adalah supir Lilim di Republik Korea. Raja pun marah karena mengetahui bahwa supir itu masih hidup. Tak lama kemudian, raja bersama pasukannya datang ke sana. 금일 밤 Hingga terjadi baku tembak yang menyebabkan pemilik toko buku terluka parah.
Tail disekap di sebuah tempat gelap dengan keadaan terikat dan dilakban mulutnya. Di balik pintu, Tail melihat ada anak laki-laki yang suka bermain yoyo di depan toko buku. Anak itu masuk dan membangunkan Tail. Ia mencoba membebaskan Tail dan melepaskan tali dengan pisau yang ia bawa. Pisau itu kemudian diberikan kepada Tail. Hingga Tail berhasil melumpuhkan mereka dengan pisau dan merampas senjata sekaligus mobilnya untuk kabur. Di jalan, Tail menyadari bahwa ia sedang berada di kerajaan Korea. Tail berhenti di jalanan sepi untuk memeriksa senjata rampasannya dan tersisa 3 peluru saja. Ia menggunakannya untuk menembak ban mobil yang mendekat padanya. Tail berlari dengan tangan berlumuran darah hingga sampai di pusat kota dan menemukan telepon umum untuk menghubungi raja. Belum selesai berbicara, telepon pun terputus. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak telepon umum. Tail berhasil menghindar namun kondisi tubuhnya penuh dengan luka. Dari kejauhan, Tail melihat segerombolan pria datang. Ia pun menodongkan pistolnya, tapi rupanya raja dan pasukannya datang untuk menolong Tail. Tail menangis dan kemudian berjalan menuju raja. Di Korea, Luna meracuni raja. Namun untungnya Kapten Joyong datang dan berhasil menolongnya. Luna pun menyelinap keluar tempat itu. Singkat cerita, Ligon pun dibawa ke rumah sakit. Mengingat Luna yang meracuni Ligon, sehingga Tail tidak diizinkan masuk untuk menjenguknya. Karena Kapten Jo tidak bisa memastikan keduanya yang memang wajahnya mirip dengan Luna. 은비값을 데리고 Sementara itu, Lily menerobos hutan bambu merenungkan bagaimana Ligon mampu melompati waktu dan menghentikannya. Di sisi lain, Ligon berhasil diselamatkan dari racun tersebut. Insiden kudeta di istana terus terjadi, mereka melumpuhkan semua penjaga. Ligon kabur dari rumah sakit guna menyelamatkan istananya dan mengejar si pengkhianat Lilim. Hingga dia bertemu dengan Seng Hon, orang yang membantu Lilim melarikan diri ke Republik Korea. 강신지로 만든 사람. Shinje menuju penjara untuk berbicara dengan ayahnya, mengungkapkan kebenaran bahwa dia ditukar dengan kembarannya atas perintah Lilim. 요양원을 자기한테 팔면 Sekarang memahami bahwa dia sebenarnya dari Korea. Shinje mendapati dirinya bingung dengan apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia membuat pilihannya dan memutuskan untuk membawa Hyunmin ke rumah sakit. Luna melompati waktu dan melarikan diri dengan kostum kelinci. Dialah yang berpakaian seperti kelinci putih yang dikejar raja selama ini. Malam itu, Tail dikuntit oleh seseorang saat masuk ke supermarket. Setelah selesai berbelanja, Tail yang berjalan bersama Nari dan ayahnya pun berpisah. 아버지, Hingga dia dihadang oleh Luna yang langsung menusuknya hingga dia terjatuh lunglai. Namun dia masih sempat menghubungi nomor darurat. Beberapa hari kemudian Luna saat bertemu dengan Nari berpura-pura menjadi Tail. Namun dia salah memegangi luka tusuk tikaman itu ada di sebelah kanan yang sebenarnya lukanya di sebelah kiri. Sehingga Ensup mengetahui bahwa itu Luna. Kedatangan Tail langsung saja menampol dirinya. 내가 물어봤는데 닥쳐. Kapten Jo menginterogasi siapa yang telah menyuruhnya untuk meracuni Ligon. Apakah dia Lilim? Belum sempat menjawab, Shinje datang membawa obat kanker untuk Luna. 대기 환자한테는 처방된다는 거. Dia menderita stadium akhir. Sebentar lagi juga dia akan mati. Luna menceritakan dia tidak ingin menikamnya hingga tewas karena sebelumnya dia telah datang ke rumah dan bertemu ayahnya. Dia hanya ingin mengetahui kehidupan Tail. 예술이다. 우리 아버지랑은
Saat Ligon menemui Taeil, mereka menghabiskan hari bersama dan memanfaatkan takdir yang telah mereka miliki. 계속 그 옷이네. 그 뒤로 처음과는 달리. Sekretaris Mo memberitahukan Ligon tentang Seunghan, putra dari Pangeran Buyong. 견디신다 발표했습니다. Dia menghentikan laju mobilnya di jalan. Karena dia bagian dari pengkhianat, dialah orang yang telah menembak kakinya. Di bagian lain, Ligon bertemu dengan Lilim dan baru saja menodongkan senapannya, tiba-tiba Kapten Jo menembak kaki Lim. Hingga terjadi kekacauan mendengar suara tembakan tersebut, dan berakhir dengan menangkap Lilim. Mengetahui Lilim ditangkap membuat Taeil bingung, bagaimana mungkin orang ini dapat ditangkapnya? 그 사람 혼자 외로울까 봐. Taeil pun menginterogasinya, namun ia hanya dapat ditahan 48 jam saja karena tidak ada hukum di Republik Korea untuk menghukum anggota keluarga kerajaan. 내 놈들의 두려움이 그런 거라면 Jadi tidak ada cara lain selain harus membunuh Lilim di masa lalu. Meskipun Ligon berhasil mengambil potongan seruling bambu sakti, ia tidak bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Ligon kemudian menyadari bahwa untuk bisa pergi ke masa lalu, ia membutuhkan orang yang bisa membawa Lilim masuk ke gerbang dua dunia. Cara ini beresiko karena jika seseorang pergi ke masa lalu, kecil kemungkinan mereka dapat kembali ke dunia masa kini. Walau berat tugas yang akan dijalaninya, dia harus meminta izin Nenek Ok. Jika memungkinkan, dia tidak dapat kembali ke kerajaan Korea. Tentulah dengan berat hati si nenek mengizinkannya. 조마조마했는데. 영화, 꿈도 꾸지 마십시오. Kapten Jo menawarkan diri untuk membawa Lilim ke dunia paralel, dan Ligon menyetujuinya. 어떤 전장이든. Ayah Taeil teringat anaknya belum pulang ke rumah. Kemudian Taeil mengirimkan pesan jika dia sedang melakukan pengintaian di tempat yang jauh. 아버지, 나 오늘 잠복. Luna menyamar sebagai Taeil dan sedang melakukan pengintaian. Shinja duduk sendiri menangis teringat kenangannya bersama Taeil. Lilim ditodong pistol oleh Taeil di gerbang menuju dua dunia. Dan mereka berdua pun menghilang. Saat pengkhianatan, Lilim mengambil seruling sakti. Kapten Jo membunuh seorang kaki tangan Lilim. Mereka baru akan tiba di TKP 20 menit lagi. 어떤 말씀이십니까? Dan Ligon akan pergi ke Chojonggo sendiri. Mendengar itu, Joyong mengkhawatirkannya dan dia memintanya untuk tetap mengawalnya. Taeil menangkap Lilim dan dia membawa ke suatu tempat untuk mengambil seruling manpak Sikjok dari tangan Lilim. Dia akan membebaskan Lilim jika Ligon sudah berhasil menghentikan Lilim di masa lalu. 그 찬란했던 기억이다. Namun jika Ligon gagal, maka Taeil yang akan menghentikan Lilim. Lilim mengancam jika Ligon menangkapnya, maka ingatan Ligon akan hilang. 이곳에선 총을 못 쏜다. 아직 아무도. Itulah hal yang akan membuat Taeil sakit hati. Namun ia sudah siap menerima semua resikonya. Di masa lalu, Ligon kecil mencoba membunuh Lilim menggunakan pedangnya. Seorang pengikut Lilim menodongkan pistol ke arah Ligon. Belum sempat menembakkan pistolnya, atap ruangannya runtuh dan menjatuhi mereka. Hingga seruling yang dipegangnya pun terjatuh. Kemudian Raja datang bersama Joyong langsung menyerangnya. Hingga mereka saling menembak. Karena banyaknya anak buah Lilim, baku tembak berlangsung alot. Potongan seruling yang dipegang Ligon dan Taeil perlahan hancur. Dan muncullah seruling utuh di dekat Lilim hingga dia berhasil membawa manpak Sikjok tersebut.
Lee Gon berusaha mengejar Lilim yang telah kabur membawa Man Pak Si-jok. Sementara Jo-young masih melindungi Lee Gon kecil yang tidak sadarkan diri. 조카님의 반쪽도 사라졌겠다. Para anggota kerajaan datang menangisinya. Dalam kondisi terluka, Kapten Jo bersembunyi. Ia teringat saat Lee Gon kecil meminta Jo-young menjadi pedang abadi untuknya. Di rumah sakit, Ibu Shin-jae menangisi Kang Hyun-mi, yakni seseorang mirip Shin-jae dari kerajaan Korea yang terbaring tidak sadarkan diri. 숨긴 게 있는데. Sedangkan Shin-jae dari Republik Korea hanya bisa diam melihat kesedihan ibunya. Di gerbang dunia paralel, Lilim berlari membawa Man Pak Si-jok. 이림. Ia akhirnya dapat melihat gerbang dua dunia itu. Tiba-tiba Lee Gon datang dan menyerangnya. Lilim tersungkur dan Man Pak Si-jok jatuh terlepas dari tangannya. 방자는 방금 내 손에 죽었다. Ia mencoba bangkit dan mengambilnya, namun Lee Gon terus menghalanginya. Dan akhirnya Lee Gon pun membunuhnya. Sementara di masa kini, TL menembak Lilim sehingga mati terbunuh. Dan kedua Lilim tergeletak dan kemudian lenyap. Berpikir Lee Gon tidak akan kembali ke era sekarang, TL pun menangis. Semua yang berhubungan dengan Lee Gon perlahan memudar dan hilang. Saat perjalanan, TL mendapat telepon dari Nari mengabarkan ada kuda di depan rumahnya. Mengetahui hal tersebut, TL bergegas pulang dan menemui Lee Gon. 여전히 날 모르고 왜 나라는 얼굴인 것 같지? Akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali. Dengan melihat tanda pengenal dan kalung yang dikenakan TL, Lee Gon yakin TL adalah wanita yang ia cari. Sambil menangis haru, TL memeluk Lee Gon dan berkata ia telah lama menunggu Lee Gon yang datang. Kemudian Lee Gon menceritakan setelah membunuh pengkhianat, ia pergi menyelamatkan Jo-young. Kerajaan Korea 2022, Lee Gon kembali ke istana. 하시는 겁니까? Sang nenek ngedumel karena Lee Gon selalu menjual barang yang dibawanya dari istana. TL kembali menemui Lee Gon lewat gerbang dunia paralel. 같은 얼굴의 우리와 Mereka menikmati waktu bersama. Di Republik Korea tahun 2022, Eun-sup sudah menjadi pekerja kantor dan ia melihat ada seseorang yang terus melihatnya dari kejauhan. Melihat Lee Gon terus menatapnya, Eun-sup memutuskan untuk mendatanginya. 그러니까 어느 부서세요? 내 일종 특수. Eun-sup rupanya tidak mengenali Lee Gon. Lee Gon pun senang melihat kesuksesan Eun-sup di masa itu. Lee Gon dan TL kembali ke kerajaan Korea. Melihat ada senter pengawal istana, rupanya Jo-young datang bersama para pengawal. Di kerajaan Korea, Lee Gon mengumumkan susunan kabinet. Ia juga memberikan penghargaan untuk sekretarismu. 시대가 어느 때인데 매주 Di akhir cerita, terlihat Lee Gon dan TL sedang bersama. Mereka terlihat bahagia dan saling bergandengan tangan. 오늘만 영원히